48. Ibu muda dan sepasang anak kembar yang sudah terjaga dari tidurnya itu begitu asyik menikmati waktu kebersamaannya. Tidak, mungkin lebih tepatnya adalah celotehan dari kedua bayi kembar yang sudah berusia 8 bulan itu yang sedang berusaha menghibur sang momi yang sedang dilanda kesedihan. Ya, Adinda memanglah tipe wanita yang ketika ada masalah ataupun merasakan kesedihan ia cenderung menyimpan masalah dan kesedihan itu seorang diri. Maka tak heran jika suami, keluarga dan juga asisten rumah tangganya sangat menyukai sifatnya yang tidak suka mengumbar masalah dan cenderung kalem. Namun sayangnya, karena sifat diamnya yang seperti inilah membuat orang di sekitarnya menjadi tidak tahu jika dirinya ada masalah, dan sekalipun mereka mengetahuinya mereka akan menjadi bingung sebenarnya ada apa dengan Adinda. Sayangnya Momi, kalian mandi dulu ya nak. Serunya. Haum, mam, sahut Aganta dengan wajahnya yang tersenyum pada sang Momi. Mam. Timpal Aganta yang juga tak kalah memberikan senyuman pada sang Momi. Iya, kalian akan mandi. Sahut Adinda dengan tersenyum pada kedua putranya yang begitu tak sabar ingin dimandikan. Adinda mulai melucuti semua pakaian kedua putra mungilnya, satu persatu ia lepas dengan telaten. Kedua bayi mungil yang sudah berusia 8 bulan itu begitu sangat aktif bergerak, sehingga terkadang jika kedua sama rewel membuat Adinda terkadang merasa kewalahan. Kini yang masih melekat pada tubuh mungil Aganta dan juga Damian hanyalah popoknya saja. Sudah siap anak Momi? Seru Adinda lagi. Namun belum sempat Adinda membawa putranya ke tempat pemandiannya, ia seperti mendengar adanya suara pintu yang dibuka. Ceklek, nampaklah sosok Al yang sedang masuk ke kamarnya. Melihat kedatangan sang suami, sejujurnya Adinda merasa sedikit terkejut. Pasalnya suaminya itu sudah 15 menit yang lalu telah pergi bekerja ke kantornya, lalu mengapa sekarang suaminya kembali? Adinda masih tetap pada mode diamnya, selesai dirinya menoleh pada sang suami, kini ia fokus pada kedua putranya. Sayang, seru Al dengan mendekati istrinya. Iya mas, sahut Adinda, namun ia tetap tak menoleh pada suaminya. Sayang, panggil Al lagi. Iya mas, sahut Adinda dengan hanya menoleh sedikit pada sang suami lalu setelah itu ia kembali fokus pada kedua putranya. Merasa sang istri kurang begitu meresponnya dengan baik, membuat Al ingin melakukan hal yang membuat istrinya Adinda sedikit takut. Adinda, panggil Al, dan kali ini suara terdengar begitu dingin. Dek, Adinda begitu tersentak mendengar panggilan dari suaminya yang terdengar begitu dingin. Dan benar saja secara spontan Adinda langsung menoleh pada suaminya dan kali ini ia sudah mulai merasa takut. Al memandang istrinya dengan sorot mata tajamnya. Adinda semakin ketakutan, suaminya yang saat ini berada di hadapannya seolah terlihat menahan amarah kepadanya. Karena tak mampu menatap wajah sang suami lebih lama lagi membuat Adinda menjadi menunduk karena rasa takutnya, sedangkan Al, ia melangkah satu langkah lagi menjadi lebih dekat dengan istrinya. Dan tanpa disangka, Al memeluk tubuh istrinya ke dalam dekapannya. Adinda yang merasakan pelukan hangat dari sang suami, ia pun juga membalas pelukan suaminya. Adinda memeluk suaminya dengan begitu erat, seolah ia tak ingin kehilangan suaminya. Kap, Al mencium pucuk kepala istrinya cukup lama. Sayang, kamu kenapa? Seru Al lembut. Namun yang ditanya tetap tidak menyahut dan semakin mengeratkan pelukannya. Sayang, ayo duduk dulu cerita sama mas. Seru Al lagi dengan menggiring istrinya duduk di atas kasur. Sayang, ada apa Hem? Kenapa kamu menjadi murung begini semenjak tadi pagi? Bahkan kamu tidak menyahut mas dengan baik, seperti itukah cara istri dalam memperlakukan suaminya? Terang Al. Dek, Adinda begitu terhenyak mendengar kalimat dari suaminya. Ia sudah menyadari jika dirinya sudah melakukan kesalahan dengan mengabaikan suaminya. Adinda menatap wajah suaminya yang sudah tak lagi terlihat dingin.
Mas, apakah Mas mencintaiku? Seru Adinda pada akhirnya, setelah cukup lama dirinya diam. Sayang, kenapa kamu bicara seperti itu, Hem? Tentu Mas mencintaimu, bahkan Mas sangat mencintaimu. Sahut Al dengan tetap menatap istrinya. Kini Al kembali memeluk tubuh istrinya. Sayang, katakan pada Mas, sebenarnya kamu ada masalah apa? Bukankah kamu sudah pernah berjanji untuk tidak menutupi sesuatu apapun dari suamimu ini? Serunya lagi. Maafkan Adinda Mas, Adinda sudah bersikap tidak baik pada Mas. Sahut Adinda. Iya sayang Mas sudah memaafkan, tapi bukan itu yang Mas inginkan. Yang Mas inginkan adalah kamu harus menjawab Mas dengan jujur, kamu ini sebenarnya kenapa? Kenapa kamu bersikap aneh seperti menghindari Mas? Tanya Al. Mungkin inilah saatnya bagi Adinda untuk bertanya pada suaminya, tentang wanita yang bernama Diandra, mantan kekasih suaminya yang hampir saja menikah. Mas, apakah Mas masih mengharapkan kembalinya Diandra? Tanya Adinda pada akhirnya, sebuah pertanyaan yang begitu mengganggu hatinya. Dek, sungguh hal yang tak pernah Al duga sebelumnya. Sebuah kalimat yang mengingatkan akan sosok Diandra, sosok wanita yang dulu pernah sangat Al cintai kini telah muncul, dan bahkan kalimat itu keluar dari belah bibir istrinya sendiri. Al menjadi terdiam, ia tidak tahu bagaimana ia harus menjawab pertanyaan istrinya. Dan yang membuat Al tak habis pikir adalah dari mana istrinya tahu tentang Diandra wanita yang pernah menjadi tunangannya dulu. Dan hal yang tak terduga pun telah muncul di benak Adinda, dengan diamnya suaminya membuat Adinda membenarkan jika suaminya memanglah masih mengharapkan kekasih masa lalunya. Jadi benar, Mas masih mengharapkan kekasih Mas itu datang kembali. Tanya Adinda lagi dengan membenarkan kalimatnya. Sayang. Sahut Al lirih. Tidak apa-apa Mas, Adinda sudah paham. Sahut Adinda, dan ia kini memfokuskan diri untuk kedua putranya. Sayang, apa kamu cemburu? Tanya Al kembali. Adinda yang tadi sempat membuka popok Damian pun menjadi terhenti. Iya benar kamu memang cemburu. Sahut Al lagi dengan senyum yang tersemat di bibirnya. Siapa yang cemburu? Adinda tidak cemburu. Sahut Adinda, namun sepertinya kalimatnya itu sangat bertolak belakang dengan isi hatinya. Sayang, kemarilah dulu. Pintar Al lagi dengan menggiring kembali sang istri masuk ke dalam pelukannya. Sayang, jujur pada Mas, kenapa cemburu? Tanya Al lagi. Adinda menunduk malu, haruskah ia jujur tentang perasaannya sekarang? Ya dirinya memanglah harus jujur pada suaminya. Mas, Adinda takut kehilangan Mas Al. Sahut Adinda lirih pada akhirnya. Dapat Al lihat saat ini, betapa istrinya itu begitu sangat sedih karena takut kehilangan dirinya. Al kembali memeluk tubuh istrinya dan sebuah kecupan lembut mendarat di pucuk kepala istrinya. Sayang, kamu tidak perlu khawatir akan kehilangan Mas, karena apa? Karena sampai kapanpun Mas akan tetap mencintaimu, dan Mas tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kapanpun. Sahut Al. Tanpa terasa, Adinda kini mulai menjatuhkan air matanya. Sayang, kenapa kamu sebegitu takutnya akan kehilangan Mas? Serunya lagi. Seketika Adinda mulai merenggangkan pelukannya dari sang suami. Ditatapnya wajah suaminya itu lekat-lekat. Karena Adinda mencintaimu Mas. Sahut Adinda pada akhirnya dengan air matanya yang kembali menetes. Dek. Bagai berada di tengah lautan bunga yang begitu wangi dan bermekaran, Al merasa sangat terkejut sekaligus merasa sangat bahagia. Akhirnya kalimat yang sangat nantikannya pun telah tiba, sebuah kalimat yang mengandung arti cinta, sungguh Al tak pernah menduganya. Sayang, yang kamu katakan tadi Mas ingin mendengarnya lagi. Pinta Al dengan senyum bahagianya. Adinda mencintaimu Mas. Sahutnya lagi. Al kembali memeluk istrinya dengan erat, sepasang orang tua yang sedang dimabuk cinta itu seolah lupa akan kehadiran dua sosok mungil yang sedang aktifnya bergerak. Mas, tapi bagaimana dengan Diandra?
Seru pada akhirnya. Al yang sempat merasa kegirangan karena merasa sangat bahagia, kini mendadak terhenti. Al mencoba meraih-meraih wajah istri agar mau menatap wajahnya, dan kap, Al menciumi seluruh bagian wajah istrinya. Sayang, memang benar Mas sangat mencintai Diandra. Diandra adalah sosok wanita yang sangat berharga bagi Mas, bahkan dulu kami berdua sudah memutuskan untuk menikah, tapi itu semua hanyalah masa lalu sayang, kami berdua tidaklah berjodoh. Apakah kamu tahu kenapa? Karena kamulah masa depanku, kamulah jodohku, cintaku bukan lagi Diandra tapi kamulah cintaku, dan sampai kapanpun akan tetap seperti itu, sampai kapanpun aku akan tetap mencintaimu sayang. Ungkap Al. Dan kini Al kembali meraih bibir peach milik istrinya itu, ia menikmatinya dengan tanpa mengingat jika di dekatnya sedang ada kedua putra mungilnya, hingga Mam, ba. Sentak Agatha dan Damian. 49. Dan kini Al kembali meraih bibir peach milik istrinya itu, ia menikmatinya dengan tanpa mengingat jika di dekatnya sedang ada kedua putra mungilnya hingga Mam, ba. Sentak Agatha dan Damian. Mendengar sentakan dari kedua putranya, sontak saja membuat Adinda tersadar dan langsung menarik tubuhnya dari sang suami. Begitupun dengan Al, ia terlupa jika kedua putranya juga ada di kasur yang sama dengannya. Astagfirullah, ya Allah nak. Pekik Adinda kala melihat kedua putranya. Agatha dan Damian sudah duduk melihat kedua orang tuanya, bahkan popok Damian yang sempat dibuka tadi kini sudah terlepas dari pantatnya. Mam. Seru Agatha pada sang momi dan juga dadinya. Mam. Imbuh Damian yang sudah tak menggunakan popok. Kedua bayi mungil yang sudah duduk itu mengangkat kedua tangan mungilnya agar bisa digendong oleh momi dan juga dedinya. Entahlah, kedua bayi kembar yang sudah berusia 8 bulan itu seolah tak rela jika diabaikan oleh kedua orang tuanya. Ya Allah nak, maafkan momi. Seru Adinda dengan rasa bersalahnya. Adinda menyesali apa yang sudah terjadi, pasti kedua bayi mungilnya itu sudah melihat semuanya. Ih, Mas, ini gara Mas sih, lihat putra kita jadi melihat semuanya kan? Seru Adinda dengan mengerucutkan bibirnya. Loh, ya bukan hanya salah Mas lah sayang, kamu juga salah di sini. Sahut Al yang merasa tak terima jika hanya dirinya yang disalahkan. Ya kan tadi Mas Al yang memulainya. Sahut Adinda lagi yang tak mau kalah. Ih kamu tuh sayang bisanya hanya menyalahkan Mas, kamu sendiri juga menikmatinya kan sayang. Elak Al lagi dan kali ini dengan menaik turunkan alisnya. Ih, taulah Mas, Adinda mau memandikan mereka. Putus Adinda pada akhirnya. Mam. Seru Damian yang ingin segera digendong oleh sang momi. Iya sayangnya momi. Sahut Adinda dan ia pun segera menggendong tubuh Damian. Mam, ba. Sahut Agatha yang juga ingin digendong. Mas, kenapa Mas diam saja? Ayolah Mas bantu Adinda untuk membawa Agatha juga. Pinta Adinda pada sang suami. Iya sayang. Sahut Al, dan ia pun buru-buru menggendong Agatha. Dan sepasang orang tua itu pun begitu asyik memandikan kedua putranya. Al sudah tidak jadi berangkat bekerja hari ini, kebersamaannya dengan sang istri benar-benar membuatnya lupa dengan urusan kantornya. Wanita berhijab dengan paras cantiknya di pagi hari yang begitu cerah ini telah siap mengemban semua tugas-tugasnya. Alhamdulillah, untung aku rajin mengerjakannya, aku harus memberikan berkas penting ini pada Tuan Andrew. Seru Vita dengan sudah mempersiapkan berkas pentingnya. Vita pun melangkahkan kakinya menuju ruangan Andrew, hingga sampailah ia di depan pintunya. Tok, ceklek, pintu ruangan itu pun dibuka. Permisi Tuan, saya ingin mengantarkan berkas kemarin yang Tuan Andrew berikan pada saya.
Ucap Vita setelah dirinya berada di dekat tuannya. Loh, Vita, sudah selesai, bukankah aku menyuruhmu untuk menyelesaikannya dalam waktu 2 hari, kenapa dalam 1 hari sudah selesai? Tanya Andrew yang sedikit heran. Ya tidak apa-apa tuan, saya kemarin membawa berkasnya ke rumah agar bisa cepat diselesaikan, sahut Vita dengan tersenyum. Jujur saja Andrew merasa sangat bangga padanya, semakin hari Vita semakin menunjukkan kinerja terbaiknya. Tugas saya sudah selesai tuan, apakah masih ada hal lain lagi yang perlu saya kerjakan tuan? Seru Vita. Aku rasa untuk saat ini tidak ada, tapi nanti kalau ada aku akan memanggilmu. Ujar Andrew. Baik tuan, kalau begitu saya permisi dulu, sahut Vita, dan ia pun mulai berlalu pergi dari hadapan Andrew, namun belum sempat langkah Vita sampai pada pintu keluar tiba-tiba saja. Vita, tunggu. Panggil Andrew. Iya tuan. Sahut Vita dan ia pun segera kembali mendekati tuannya. Duduklah dulu, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Perintahnya lembut. Sebenarnya Tuan Andrew ingin membicarakan apa? Sampai aku harus duduk, kalau memang ada tugas lagi kenapa tidak langsung bicara saja? Batin Vita. Andrew meletakkan kembali berkas penting yang sempat diperiksanya tadi. Sejenak dirinya menatap Vita. Sedangkan Vita saat ini entah mengapa ia merasa keadaannya saat ini seperti tak biasa, bahkan degup jantungnya yang awalnya berirama dengan tenang kini seolah menjadi lebih dak-dikduk. Apa yang dirasakan oleh Vita pun kini juga tak jauh berbeda dengan Vita. Andrew juga merasakan jika degupan jantungnya kini terasa menjadi lebih cepat. Kekasih, apakah itu artinya kamu belum pernah berpacaran? Dan apakah saat ini kamu juga masih belum memiliki pacar? Cerocos Andrew. Vita menjadi ternganga mendengar pertanyaan tuannya. Apa Tuan Andrew menanyakan hal ini lagi? Batin Vita. Iya tuan, saya belum pernah berpacaran, bahkan sampai saat ini pun saya masih belum berpacaran. Sahut Vita. Mendengar jawaban dari Vita benar membuat hati Andrew menjadi terasa lega, bahkan Andrew pun juga bernapas sangat lega. Syukurlah. Batin Andrew bersyukur. Memangnya ada apa tuan? Seru Vita. Vita, nanti malam kamu ada di rumahmu? Tanya Andrew yang ingin memastikan. Apaan dia? Bukannya menyahut pertanyaanku malah menanyakan apa nanti malam aku ada di rumah. Memang ya kalau atasan memang suka seenaknya. Batin Vita yang merasa kesal karena pertanyaannya diabaikan. Iya tuan, nanti malam saya ada di rumah, saya tidak pernah kemana-mana kalau malam hari tuan. Sahut Vita. Ya sudah bagus lebih baik kamu jangan kemana-mana, dan kalaupun ada orang yang ingin menemui atau mengajakmu keluar malam langsung ditolak saja. Pungkas Andrew tanpa bantahan. Astagfirullah, siapa dia berani mengatur hidupku, dasar pria aneh. Batin Vita. Ya sudah, aku rasa tidak ada lagi yang perlu aku bicarakan padamu, sekarang kamu boleh kembali ke ruanganmu Vita. Perintah Andrew. Baik tuan. Sahut Vita. Ya Allah tuan, Anda benar menyebalkan, Anda menyuruhku untuk duduk dan seenaknya menyuruhku keluar, kenapa Anda ini tidak ada ramah sama sekali, memangnya Anda pikir aku ini barang yang bisa dimasukkan dan bisa dikeluarkan? Batin Vita yang merasa kesal pada tuannya. Suasana ceria begitu nampak menghiasi sepasang orang tua yang saat ini sedang menghabiskan waktunya bersama keluarga kecilnya. Bismillahirrohmanirrohim, ayo buka mulutnya Aganta sayangnya Momi, am. Dengan telaten Adinda memberikan sarapan untuk Aganta. Mam. Aganta memakan sarapannya yang disertai dengan celotehan semangatnya. Ayo sekarang gantian Damian sayang yang makan, Bismillahirrohmanirrohim, dibuka mulutnya nak, am. Adinda menyuapi Damian. Mam. Damian memakan sarapan paginya dengan semangat, bahkan bayi gembul itu menggerak-gerakkan kakinya dari saking semangatnya.
Suapan demi suapan terus Adinda berikan pada kedua putranya, hingga tibalah Al dan mendekati istri dan juga kedua anak kembarnya. Aduh, my twins boy, semangat sekali ya sarapannya. Sapa Al. Iya Dedi, kami harus semangat sarapan dan juga makannya, supaya kami cepat besar dan bisa membantu Dedi. Kali ini Adinda yang menyahuti suaminya. Aduh, pintarnya anak Dedi ini ya. Sahut Al dengan mencubit lembut kedua pipi gembul putranya. Sayang, biar Mas yang gantian menyuapi mereka. Pinta Al pada sang istri. Mas, ini sudah pukul 7 lewat, Mas tidak jadi berangkat ke kantor hari ini? Tanya Adinda. Tidak jadi sayang, Mas tidak jadi ke kantor, kamu sih tadi pagi cuek sama Mas, bagaimana Mas bisa masuk kerja dengan tenang kalau istri Mas yang cantik ini murung seperti itu? Seru Al yang berakhir sindiran pada istrinya. Adinda menunduk malu, ia sadar jika perbuatannya di meja sarapan tadi benar-benar tidak layak ditunjukkan oleh seorang istri. Maafkan Adinda ya Mas. Sahut Adinda lirih, terlihat jelas ada gurat kesedihan di wajahnya. Sayang, kenapa kamu jadi sedih Hem? Sudah jangan sedih, maafkan Mas ya. Sahut Al, untuk sesaat Al menyesal karena sudah menyindir istrinya. Kemudian Adinda pun tersenyum pada suaminya. Sini, biar Mas yang gantian memberi sarapan untuk si kembar. Pinta Al pada istrinya. Tidak usah Mas, biarkan Adinda saja yang menyuapi mereka. Sahutnya lembut. Tidak apa-apa, sayang sekali, kali Mas yang menyuapi mereka sarapan. Sahut Al, dan ia pun meraih mangkok yang berisi makanan bayi dari tangan istrinya. Ayo sayangnya Dedi, sekarang gantian Dedi yang akan menyuapi kalian ya sayang. Seru Al yang sudah siap dengan sendok kecil yang sudah berisi bubur khusus bayi. Ayo Aganta, buka mulutnya nak, am. Satu suapan telah berhasil masuk ke mulut mungil Aganta. Ayo sekarang giliran Damian yang makan. Buka mulutnya sayang, am. Brur. Damian menyemburkan makanannya. Astagfirullahaladzim Mas. Pekik Adinda. Kini wajah Al sudah dipenuhi dengan semburan bubur Damian, bahkan kaos oblong yang digunakannya pun juga terkena imbasnya. Ya Allah Mas, lihat sekarang, wajah Mas sudah penuh dengan bubur, biar Adinda bersihkan dulu Mas. Serunya. Tidak apa-apa sayang, biar Mas bersihkan sendiri. Sahut Al dan ia pun beranjak dari duduknya. Pam, mam. Celoteh Damian dengan senyumannya. Adinda menoleh pada Damian putranya, Adinda gelengkan kepalanya melihat tingkah sang putra, terlihat putranya itu tersenyum pada dedinya yang sudah melenggang pergi. Ya Allah nak, kenapa kamu ini suka sekali iseng? Kalau tidak opamu pasti dedimu yang jadi sasaran. Batin Adinda. Seperti biasa suasana kafe yang terletak di lantai dasar perusahaan G Group, memang selalu digemari oleh hampir semua karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Mungkin karena selain rasa makanannya yang enak, harganya pun juga cukup terjangkau. Seperti biasa di jam makan siang seperti ini, Vita selalu menggunakan waktunya untuk makan siang di kafe. Nasi dengan lalapan ayam goreng adalah menu yang hampir setiap hari ia makan, mungkin karena menu itu adalah makanan favoritnya sehingga wajar saja jika dirinya hampir setiap hari membelinya. Alhamdulillah, akhirnya aku selesai juga makannya, tinggal menghabiskan minumannya saja. Gumam Vita. Vita kembali menyeruput minumannya, hingga tak lama dari itu datanglah sesosok pria muda yang usianya 4 tahun di atas Vita. Hai Bu Vita. Seru Anton, ya pria itu adalah Anton Purnomo, salah satu staf di bagian divisi pemasaran. Selamat siang Pak Anton. Sahut Vita. Boleh aku duduk di sini? Tanya Anton. Vita nampak berpikir, haruskah ia mempersilahkan pria di hadapannya ini untuk duduk di meja yang sama dengannya. Tenang saja, saya tidak akan duduk di sampingmu, tapi saya akan duduk di sini di seberang meja. Sahutnya. Ya sudah Pak, boleh, sahut Vita.
Ya, dialah Anton Purnomo, pria yang memiliki perasaan tak biasa pada Vita. Jika di dalam kantor mungkin Anton akan lebih jarang bertemu dengan Vita, tetapi ia akan selalu memanfaatkan waktu makan siangnya untuk bertemu Vita, karena Anton pun mulai melihat dan mengenal Vita di kafe ini. Tak jarang juga Anton yang membayar menu makanan yang selalu dibeli oleh Vita padahal sudah sering Vita menolaknya, namun si Anton tetap saja ngotot ingin membayarkannya. Dan dari posisi yang tidak jauh dari itu, nampak seorang pria yang memiliki sepasang mata dengan sorotan tajamnya sedang menatap tak suka pada Anton yang saat ini sedang berusaha mendekati Vita. Pria itu melangkah dengan segala kewibawaannya menuju meja Vita. "Bu Vita," panggil Anton. "Iya Pak," sahut Vita. "Nanti malam Ibu ada acara tidak?" tanya Anton lagi. "Ada acara," sahut suara bariton seorang pria yang saat ini sudah berdiri tegak di dekat meja Vita. Vita dan Anton pun spontan langsung menoleh ke arah sumber suara, dan betapa terkejutnya mereka ternyata pria yang menyahut adalah Tuan Andrew Choi yang merupakan orang kepercayaan dari pemilik perusahaan ini. Tanpa izin dan tanpa disuruh, Andrew pun langsung duduk di meja yang sama dengan Vita, bahkan Andrew duduk di samping Vita. Sedangkan Vita benar-benar menatap tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Tuan Andrew-nya. "Anda ini apa? Apaan sih Tuan? Kata siapa saya punya acara nanti malam?" Benar-benar ya Tuan Andrew ini seenaknya saja kalau bicara. Batin Vita kesal. Andrew yang sedang duduk di samping Vita menatap tajam ke arah Anton. Andrew sangat tak suka jika Anton mendekati Vita. Andrew merasa sangat tak rela jika ada laki-laki lain yang berani mendekati Vita. Sedangkan Anton kini sudah mulai terlihat gugup dan menjadi menciut nyalinya, ditatap oleh Tuan Andrew bagaikan ditatap oleh seekor harimau jantan yang siap memburu mangsanya karena sedang lapar. "Bu Vita, kalau begitu saya permisi dulu Bu," sahut Anton dan ia pun langsung berlalu pergi dari meja itu. "Tuan, apa yang Anda katakan tadi? Nanti malam saya tidak memiliki acara apapun Tuan," seru Vita pada akhirnya. "Kamu tidak ingat dengan perintahku tadi pagi? Tolak siapapun orang yang mengajakmu keluar," sahut Andrew dengan tatapan tajamnya.